Kami akan membahas negosiasi dengan Iran dan apa yang salah di Islamabad. Sekarang bersama kami Wakil Presiden JD Vance. Tuan Wakil Presiden, terima kasih telah bergabung dengan kami. Apa yang terjadi dan kemana kita akan melangkah dari sini? Baik, Brad, saya tidak akan hanya mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan baik. Saya juga berpikir bahwa beberapa hal berjalan dengan baik. Kami telah membuat banyak kemajuan dan menjelaskan dengan sangat jelas syarat-syarat di mana Amerika Serikat dapat memberikan konsesi dan pada poin mana kami fleksibel. Dan apa yang benar-benar penting bagi Presiden untuk merasa bahwa dia mendapatkan kesepakatan yang baik. Jadi kami mengemukakan semua masalah itu. Kami melakukan pembicaraan yang baik. Itu adalah pertama kalinya pemerintah Iran dan Zikir bertemu. Pada tingkat yang begitu tinggi, mungkin dalam sejarah kepemimpinan Iran saat ini, saya rasa itu adalah sesuatu yang positif. Dan sekali lagi, kami benar-benar membuat sedikit kemajuan dalam negosiasi. Pertanyaannya sekarang adalah apakah orang-orang Iran akan memiliki keberanian yang cukup? Bahan itu dikubur di bawah tanah oleh operasi Midnight Hammer. Tapi jika dipikirkan dalam jangka panjang, Presiden tidak ingin meninggalkan masalah program ini kepada Presiden berikutnya atau yang setelahnya. Jadi kami ingin mengeluarkan bahan itu sepenuhnya dari negara agar Amerika Serikat yang mengendalikannya. Itu yang nomor satu. Dan yang kedua adalah, sekali lagi, soal verifikasi. Satu hal jika orang Iran mengatakan mereka tidak akan memiliki senjata nuklir. Hal lain adalah kita menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Sebagian dari itu tentu saja memastikan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperkaya uranium, yang merupakan cara mereka hampir mendapatkan senjata nuklir sebelumnya. Jadi itu adalah dua hal yang sejujurnya menurut saya orang-orang Iran telah membuat beberapa kemajuan. Mereka telah mendekat ke arah kita. Itulah sebabnya saya rasa kami akan mengatakan bahwa kami telah melihat tanda-tanda yang baik, tetapi mereka belum cukup maju. Jadi yang kami putuskan adalah, tahu tidak? Karena kami merasa tim ini dan jadwal saat ini tidak akan bisa mencapai kesepakatan, biarkan mereka kembali ke Teheran. Kami akan kembali ke Washington dan disitulah kami berada hari ini. Jadi, apakah ada langkah selanjutnya? Apakah akan ada pembicaraan lagi dalam waktu dekat? Apakah itu berlangsung di Pakistan dan Anda yang memimpinnya? Itu pertanyaan yang menarik, Brad. Pada dasarnya, itu tergantung pada orang Iran untuk menjawab, karena sekarang giliran mereka. Kami sudah menjelaskan di mana kami bisa fleksibel dan di mana bahan nuklir harus benar-benar keluar dari Iran. Sekarang, apa yang menarik dari hal ini, Brad? Yang menarik adalah, dalam proses negosiasi ini, saya rasa kami mendapatkan sedikit pengetahuan tentang bagaimana orang Iran melakukan negosiasi. Dan itulah sebabnya kami keluar dari Pakistan. Karena yang kami temukan adalah mereka tidak berhasil. Saya rasa tim yang ada di sana tidak berhasil mencapai kesepakatan dan mereka harus kembali ke Teheran. Baik itu untuk pemimpin tertinggi atau untuk orang lain, dan benar-benar mendapatkan persetujuan untuk persyaratan yang telah kami tetapkan. Jadi sekali lagi, apakah kita akan melakukan lebih banyak pembicaraan? Apakah kita akan mencapai kesepakatan? Saya benar-benar merasa bahwa sekarang keputusan ada di tangan Iran, karena kami sudah menawarkan banyak hal dalam perundingan. Kami, pada kenyataannya, sudah sangat jelas mengenai garis merah kami. Kami juga sudah menegaskan, Brad, bahwa kami akan sangat senang. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa dia akan sangat senang jika Iran diperlakukan seperti negara normal, seperti ekonomi normal, dan jika rakyatnya bisa makmur. Namun, agar Iran menjadi negara yang normal secara ekonomi, Iran harus menjadi negara yang normal dalam hal tidak mengejar senjata nuklir, dan harus menjadi negara yang normal dengan tidak mendukung terorisme. Jadi sebenarnya, menurut saya ada kesepakatan besar yang bisa dibuat di sini. Tapi menurut saya, sekarang terserah pada pihak Iran untuk mengambil langkah selanjutnya. Saya mendengar Anda berbicara tentang uranium yang diperkaya dan senjata nuklir serta ketidakmampuan mereka untuk memilikinya dalam jangka panjang. Saya tidak mendengar Anda menyebutkan pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh tanpa biaya. Apakah itu salah satu garis merahnya? Itu salah satu hal yang kami bicarakan, Brad. Kita perlu melihat Selat Hormuz benar-benar terbuka. Sejujurnya, ini adalah poin di mana orang Iran mencoba mengubah aturan selama negosiasi. Kami sudah menegaskan bahwa itu tidak dapat diterima. Dalam negosiasi kami berkata, Penukawi menawarkan gencatan senjata dan menghentikan pengeboman. Sebagai gantinya, kami berharap orang Iran sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Seperti yang dikatakan Presiden, kami melihat peningkatan signifikan dalam lalu lintas yang melewati Selat Hormuz. Ini baik untuk ekonomi global. Ini juga baik untuk Amerika Serikat. Tapi kami masih belum melihat pembukaan penuh itu. Harapan kami adalah agar orang-orang Iran terus berupaya membuka Selat Hormuz. Jika mereka tidak melakukannya, itu akan mengubah negosiasi yang kami lakukan dengan mereka.
Anda tidak terkejut, bagaimanapun orang-orang Iran biasanya berbicara tentang negosiasi dengan cara yang berbeda. Menteri Luar Negeri Iran memposting, dalam pembicaraan tingkat tinggi, Iran bertindak dengan itikat baik bersama Zilin Senkwara untuk mengakhiri perang. Namun di dekat Molde dan Islamabad kami melihat maksimalisme, perubahan tujuan dan blokade. Tidak ada yang dipelajari. Niat baik menghasilkan niat baik, permusuhan menghasilkan hal yang sama. Ini tidak terlihat seperti mereka akan kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat. Gencatan senjata itu masih berlanjut. Dan kemudian setelah itu perang dimulai lagi. Brett, saya berterima kasih kepada Marskal Munir dan Perdana Menteri Pakistan. Mereka adalah tuan rumah yang luar biasa dan negarawan yang hebat saat mengenyahi percakapan antara kami dan pihak Iran. Sekali lagi, dua negara yang sudah lama tidak melakukan pembicaraan serius. Mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Araghchi, jika Anda memperhatikan apa yang dia katakan, ya, ada sedikit gertakan. Tapi secara tersirat, dia mengatakan bahwa kita hampir mencapai kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa pihak Iran sangat tertarik untuk mencapai kesepakatan dan sebenarnya mereka sudah cukup mendekati posisi kita seiring waktu. Oh, tahap negosiasi. Tapi satu hal yang akan saya katakan, Brett, adalah bahwa pihak Iran bernegosiasi dengan cara yang sangat berbeda dari kami di Amerika Serikat. Apa yang saya, Jared Kushner, dan Steve Witkoff lakukan adalah membuatnya sangat jelas. Inilah hal-hal yang bersedia kami berikan, tetapi inilah hal-hal yang harus kami miliki. Kami membutuhkan agar bahan yang diperkaya berada di luar Iran. Kami membutuhkan komitmen tegas dari mereka untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Jika pihak Iran bersedia menerima poin ini, maka ini bisa menjadi kesepakatan yang sangat baik untuk kedua belah pihak. Jika tidak, keputusannya ada pada mereka, dan tanggung jawabnya ada pada mereka, dan bolanya ada di tangan mereka. Masa depan tergantung pada pihak Iran. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat, kita yang memegang kartu. Keunggulan militer ada pada kita. Sekarang kita memiliki tekanan ekonomi tambahan yang kita terapkan kepada mereka melalui blokade yang kita lakukan terhadap minyak mereka yang keluar melalui Selat Hormuz. Jadi kita punya banyak kartu, kita punya keunggulan, dan kita akan lihat bagaimana pihak Iran akan menghadapi hal ini. Begitulah cara blokade itu bekerja. Kapal perang Zewa menghentikan kapal-kapal Iran yang menuju Selat Hormuz. Bukan hanya kapal Iran saja, Brett, tapi kapal apapun yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran. Kemungkinan besar kita akan melihat upaya untuk mengganti bendera, tapi kita akan mengetahuinya karena intelijen kita sangat baik dalam memantau kapal-kapal yang masuk dan keluar yang terhubung dengan Iran. Tapi Brett, inilah poin yang sangat menarik dari semua ini. Satu-satunya hal yang dilakukan orang Iran, mereka tidak mengalahkan kita secara militer. Angkatan bersenjata mereka telah dilenyapkan. Mereka tidak berhasil maju dalam hal penggunaan senjata perang. Yang mereka lakukan adalah melakukan aksi terorisme ekonomi terhadap seluruh dunia. Mereka mengancam setiap kapal yang melewati Selat Hormuz. Seperti yang ditujukan oleh Presiden, dua pihak bisa bermain dalam permainan ini. Jika Iran mencoba melakukan terorisme ekonomi, kami mengikuti prinsip bahwa tidak ada kapal Iran yang aman, bahkan saat keluar pun. Kami tahu bahwa ini penting dan memberi daya ungkit ekonomi. Dan Brett, Presiden ingin rakyat Iran makmur dan sukses. Dia telah menginstruksikan timnya untuk mengajukan proposal yang serius. Keputusan sekarang ada di tangan Iran. Apakah kita sudah membuat kemajuan? Ya, tapi mari kita cari tahu bersama orang Iran, apakah kita bisa mengambil langkah penting menuju kesepakatan besar. Presiden juga mengatakan bahwa dia ingin ini segera berakhir secepat mungkin. Mereka bilang Anda benar-benar skeptis tentang hal ini di awal dan Anda menyampaikan itu kepada Presiden. Apakah itu benar? Begini, Brett, saya memberikan nasihat saya kepada Presiden. Dan saya berharap ketika saya memberi nasihat kepada Presiden, itu tetap menjadi rahasia. Karena Presiden harus bisa mempercayai para penasihat utamanya tanpa mereka langsung membocorkannya ke media. Yang bisa saya katakan, Brett, adalah saya 100% setuju dengan Presiden bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Saya melihat hal itu secara langsung dalam negosiasi yang kami lakukan. Dalam beberapa hari terakhir, sudah jelas bahwa mereka adalah negosiator yang tangguh. Tetapi pada dasarnya, mereka adalah tipe orang yang jika memiliki senjata nuklir akan membawa dampak buruk bagi seluruh dunia. Jika mereka bersedia melakukan terorisme ekonomi terhadap seluruh dunia, apa artinya itu? Daya tawar, apa yang akan mereka miliki jika memiliki bom nuklir di Teheran? Hasil seperti itu tidak bisa kami terima. Oleh karena itu, saya sepenuhnya mendukung tujuan Presiden untuk menjaga senjata nuklir dan senjata perang paling berbahaya agar tidak jatuh ke tangan orang Iran.
Tuan Wakil Presiden, Anda mengatakan bahwa ada kemajuan dan bahwa kunjungan ke Pakistan tidak sia-sia. Namun saya belum mendengar apa langkah selanjutnya jika orang Iran tidak bertindak. Anda juga berkampanye untuk Viktor Orban di Hungaria dan dia kalah setelah 16 tahun berkuasa. Saya ingin tahu pendapat Anda, apakah layak pergi mendukung Viktor Orban? Dalam persaingan itu, mengingat dia kalah telak dan dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin Eropa yang mendukung Vladimir Putin. Brad, menurut saya Viktor Orban adalah seorang pemimpin yang luar biasa dan warisannya di Hungaria benar-benar membawa perubahan besar. 16 tahun secara fundamental mengubah negara itu. Tapi kami memutuskan untuk melakukan itu, Brad, bukan karena mengabaikan survei. Kami tahu bahwa Viktor punya peluang besar untuk kalah dalam pemilihan itu. Kami melakukan itu karena dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin Eropa yang kami lihat bersedia menghadapi birokrasi di Brussel yang telah sangat-sangat merugikan Amerika Serikat. Jadi, misalnya, ketika seorang birokrat Eropa menyerang perusahaan Amerika, terkadang satu-satunya suara yang melindungi kepentingan Amerika itu adalah Viktor Orban. Kami tidak pergi hanya karena kami berharap Viktor akan dengan mudah memenangkan pemilu. Kami pergi karena itu adalah hal yang benar untuk mendukung seseorang yang telah lama berada di pihak kami. Ini bukan tentang Rusia dan pada dasarnya bukan tentang Eropa, tetapi tentang Amerika Serikat, dan dia menjadi mitra yang baik untuk saya dan Presiden secara pribadi. Saya menyesal dia kalah. Kami akan bekerja dengan sangat baik dengan Perdana Menteri Hongaria berikutnya. Itu bukan perjalanan yang buruk sama sekali, karena mendukung orang-orang tetaplah berharga, meskipun kita tidak memenangkan semua persaingan. Tunggu sebentar, Wakil Presiden. O Special Report segue com o vice dos Estados Unidos. Sebentar.